Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa pagi. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur ketika Tuhan memberikan hari baru buat kami. Itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan segala hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami saat pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan bagian dari firman-Mu, untuk mendengar sabda Tuhan, dan kami mau diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Kiranya Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyatakan dan menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 hingga 34. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Namun Yakub berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku." Sahut Esau, "Lihat, aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema. Jangan pernah menyepelekan. Manusia pasti tidak pernah lepas dari masalah. Entah itu masalah yang besar, masalah yang kecil, masalah yang berat, atau masalah yang ringan, atau masalah yang berkepanjangan, ataupun hanya masalah yang terjadi sesaat. Tapi manusia pasti tidak lepas dari masalah. Meskipun terkadang kita salah menilai tentang suatu masalah. Terkadang kita juga menyepelekan masalah, seolah-olah itu masalah yang kecil, sederhana, dan juga sesuatu yang ringan. Padahal itu sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, dan sangat besar. Bacaan kita tadi, Kejadian pasal 25 ayat 29 hingga 34, menceritakan tentang Esau yang menyepelekan dan menganggap remeh hak kesulungan dan menjual kepada adiknya Yakub, dan menukarkannya hanya dengan semangkuk sup kacang merah dan roti.
Saudara tahu akibatnya apa? Akibatnya Esau kehilangan hak kesulungannya karena menjualnya kepada adiknya Yakub. Esau lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keluarganya. Dan juga dia tidak mematuhi orang tuanya, apalagi mematuhi Tuhan. Nah, saudaraku, apa sesungguhnya hak kesulungan itu? Dan apa istimewanya? Hak kesulungan diberikan kepada anak sulung laki-laki dari sebuah keluarga. Dan yang diberikan itu sebuah anugerah. Anugerah karena kepemimpinan keluarga akan jatuh kepadanya. Dan terlebih daripada itu, dia berhak mendapat bagian 2 kali lipat dari warisan orang tuanya. Dan selama ayahnya masih hidup, anak sulung mendapat hak yang diistimewakan, diprioritaskan di dalam segala hal. Dan jika ayahnya sudah meninggal, maka ia berhak mendapat warisan 2 kali lipat dibandingkan dengan adik-adiknya yang lain, jika ada adik-adiknya. Dan dia juga akan menjadi pemimpin keluarga menggantikan ayahnya. Saudaraku, jadi hak kesulungan itu sungguh mempunyai nilai dan arti yang sangat berharga berkaitan dengan martabat dan kuasa atas keluarga, serta hak waris yang lebih besar. Namun di balik keistimewaan itu, hak kesulungan ini juga bisa hilang. Seperti Esau. Esau kehilangan hak kesulungannya karena ia menjualnya kepada adiknya. Kepada adiknya Yakub. Atau juga anak sulung yang mempunyai hak kesulungan ini melakukan kesalahan yang fatal. Seperti yang dilakukan oleh Ruben, anak sulung Yakub, yang ketika itu ia meniduri Bilha, gundik ayahnya. Tertulis di dalam Kejadian pasal 35 ayat 22. Ketika itu Yakub sudah diberi nama Israel. Di dalam Kejadian 35 ayat 22 dikatakan begini: ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben meniduri Bilha, gundik ayahnya, yang menjadi hak ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Artinya kejadian itu diketahui dan sampai ke telinga Israel, ayahnya. Nah, di dalam 1 Tawarikh pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Yusuf tidak tercatat sebagai anak sulung, tetapi karena Ruben melakukan
pelanggaran atau tindakan yang sangat fatal, sehingga hak kesulungan itu dialihkan kepada Yusuf. Nah, dari dua kisah ini kita bisa melihat bagaimana Esau dan Ruben kehilangan hak kesulungannya hanya karena sebatas memuaskan hawa nafsu perut, mulut, dan juga keinginan nafsu seksual. Kepuasan sesaat yang berakibat fatal, kehilangan hak kesulungan. Esau kehilangan hak kesulungan karena ingin memuaskan keinginan nafsu perutnya yang lapar, mulutnya, matanya yang melihat yang merah-merah yang menarik, dan hidungnya yang mencium aroma sup yang begitu harum. Sehingga pada saat kelelahan, ketika Esau pulang dari padang setelah berburu dan dalam keadaan kelelahan fisik itulah dan lapar itulah, Esau tergoda untuk menikmati dan memuaskan nafsu makannya yang hanya sesaat dengan menjual hak kesulungannya. Esau telah meremehkan dan menyepelekan hak kesulungan yang disediakan baginya hanya dengan digantikan dengan semangkuk sup kacang merah dan roti. Dia hanya merasakan kenyang sesaat, nikmat sesaat, tetapi kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu hak kesulungannya seumur hidupnya. Esau telah merendahkan berkat Tuhan yang disediakan baginya hanya dengan sup kacang merah yang memuaskan sesaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, manusia memang mudah jatuh dalam dosa hanya karena menggampangkan, menyepelekan, dan menganggap remeh yang sebetulnya bernilai sakral, kudus, suci, dan bernilai tinggi. Contohnya seperti pernikahan. Orang bisa melakukan perselingkuhan karena meremehkan hal-hal tersebut. Hal yang sakral, hal yang suci, hal yang kudus dia remehkan. Karena dia merasa dia melakukan perselingkuhan, orang lain juga gak tahu. Pasangannya juga tidak tahu. Dan dia tidak tahu akibatnya jika itu terjadi. Soal yang dilakukan oleh Esau pun itu terjadi saat ini. Banyak orang, saya melihat orang-orang yang masih muda dengan badan yang besar dan terlihat overweight. Semuanya terjadi karena apa? Karena meremehkan, menyepelekan, menganggap gampang sesuatu yang sangat berharga, yaitu kesehatan. Memang makanan itu menggiurkan, memberikan rangsangan untuk kita menikmatinya. Tetapi mereka menyepelekan semuanya akibat-akibat yang terjadi. Sehingga orang menjadi overweight, bahkan banyak yang obesitas. Dan akibatnya apa? Segala macam penyakit muncul di dalam tubuhnya. Diabetes, penyakit jantung, stroke. Semua itu bisa terjadi. Bahkan penyakit-penyakit yang lain. Hal itu terjadi karena menggampangkan dan meremehkan
dan menyepelekan perihal makan. Dan akibatnya sangat fatal, saudara-saudara. Jadi jangan sekalipun kita menganggap remeh, menyepelekan sesuatu. Esau melihat makanan yang mengenakan itu dia mau gantikan dengan hak kesulungannya. Dia menyepelekan yang kedua, yaitu mengatakan bahwa buat apa hak kesulunganku? Sebentar lagi aku akan mati. Tidak ada gunanya lagi buat aku. Ternyata Esau berumur cukup panjang, lebih dari 100 tahun. Dan kalau kita melihat ketika Esau berpisah dengan Yakub, ketika Yakub mau berdamai dengan Esau, itu terjadi selang waktu 20 tahun. Jadi ketika Esau sudah menjual hak kesulungannya, itu terjadi 20 tahun kemudian baru terjadi perdamaian. Dan tragisnya Esau tidak mati seketika itu juga. Dia hidup cukup panjang. Sehingga ketika dia menjual hak kesulungannya dan mengetahui bahwa hidupnya masih demikian panjang, dia menyesali telah menjual hak kesulungannya. Dari kisah Esau ini kita belajar untuk kita tidak meremehkan sesuatu, apalagi menyepelekannya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita pun tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, jangan sekalipun meremehkan dan menyepelekan atau menggampangkan sesuatu hanya untuk memperoleh sesuatu kenikmatan yang sementara, kenikmatan sesaat, hanya untuk memuaskan nafsu sesaat. Mungkin kita anggap itu tidak berguna saat itu, tapi kita tidak tahu suatu saat mungkin itu akan berguna. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan melalui cerita Esau dan Yakub ini mengajak kita, mengajar kita, menegur kita untuk tidak meremehkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah menyepelekan, dan jangan pernah menggampangkan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menutup persekutuan doa pagi ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan bersabda kepada kami, berfirman kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami mungkin sering kali menyepelekan hal-hal yang kecil, tetapi bisa berakibat dan berdampak yang besar di dalam kehidupan. Dan secara khusus Engkau berbicara soal makanan dan soal nafsu seksual, yang sering kali itu juga menjadi hal yang membuat kami jatuh di dalam dosa. Dan saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami untuk tidak menyepelekan hal-hal tersebut, karena kami mengetahui akibatnya. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan syukur kami, karena Tuhan masih mengasihi kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami
untuk kami tidak menyepelekan sesuatu. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk gerejamu Tuhan. Biarlah gerejamu secara khusus di mana hamba-Mu juga ikut di dalam pelayanan, ikut di dalam kegiatan, dan juga di dalam ibadah-ibadah yang ada di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Tuhan tahu segala pergumulan yang ada di gerejamu ini. Untuk saat ini, gerejamu membutuhkan para penatua, kiranya Tuhan juga yang menyiapkannya. Dan Tuhan yang akan menolong untuk orang-orang yang mau dipanggil di dalam pelayanan ini untuk menjadi penatua untuk periode mendatang ini. Tuhan siapkan semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk calon pendeta Cynthia yang akan menjalani dan sedang menjalani proses kependetaannya. Biarlah semuanya boleh dijalani dengan baik. Sekiranya masih banyak hal yang kurang, Tuhan juga yang akan terus menyempurnakannya. Dan biarlah jemaat, komisi-komisi juga mengasihinya untuk menegurnya, untuk menjadikan dia semakin dewasa di dalam persiapannya menjadi pendeta. Dan kami percaya kalau Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang sudah menetapkannya, kami tidak dapat memungkirinya. Dan kami mau biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan persiapkan dia dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Karena kami tahu Tuhan juga menetapkan dia dengan segala kelebihannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejamu. Biarlah Tuhan juga yang terus-menerus memberkati pelayan-pelayan Tuhan supaya semakin giat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan memberkati banyak orang melalui kegiatan-kegiatan yang boleh direncanakan, baik melalui kepanitiaan maupun melalui komisi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan melibatkan gerejamu di dalam pelayanan di penjara untuk melayani mereka, supaya mereka juga boleh disegarkan dan diingatkan untuk bertobat berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur karena Tuhan juga melibatkan gerejamu di dalam pelayanan di Panti Wreda di Purbalingga. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati pelayanan ini sehingga para lansia yang tinggal di sana boleh terhibur, boleh sungguh-sungguh dibangun imannya ketika pelayan-pelayanmu melayani di sana. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan sekolah-sekolah Kristen di lingkungan kami di bawah YP3K. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati sekolah-sekolah Kristen, guru-guru maupun pengurus yang ada. Demikian juga untuk sekolah kelompok bermain dan TK Kristen Kasih Ibu. Tuhan berkati pelayanan gerejamu di sana sebagai pemilik gereja sekolah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati para pengurus dan juga guru-guru yang mengajar di sana untuk membawa anak-anak takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang cerdas, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan juga berprestasi. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Akhirnya kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan
terus-menerus bekerja dan berkarya melalui pemerintahan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sejahtera, yang sungguh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, biarlah Tuhan juga yang bekerja berkarya, sehingga saat ini yang terjadi peperangan, pertempuran, boleh Tuhan damaikan, dan biarlah kasih Tuhan saja nyata di tengah-tengah peperangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan segala doa syafaat kami dan pergumulan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai di penghujung doa pagi ini, dan biarlah kita boleh melangkah di dalam karya dan pelayanan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.